Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khan hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khan yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya juga banyak para sayyid dan syarif yang asli keturunan Rasulullah.
bukan dari klan Ba'alawi Yaman. Allah memberikan ketegasan dan keberanian kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan FPI, kendaraan Ba'alawi Yaman, setelah Rabito Alawiyah. Ibarat burung, mereka tak dapat lagi terbang tinggi karena sebelah sayapnya telah patah. Dan puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ilmu dan keberanian kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Ba'alawi Yaman tersebut lewat karya ilmiah yang disusunnya. Bumi Nusantara seakan dihantam gempa dan tsunami akibat efek keluarnya kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. Barisan klan Ba'alawi tentu tak pernah menyangka akan menghadapi gempa dan tsunami ini. Dengan berbagai upaya, mereka berusaha menyelamatkan citra diri klan mereka, perang di medsos, hingga mengutus orang untuk melanglang buana ke berbagai negeri Islam guna mencari kitab nasab, bahkan telah dilakukan. Tetapi celakanya, semua upaya pembelaan terhadap klan Ba'alawi Yaman seakan menabrak tembok baja. Petualangan ke berbagai negara Islam untuk mencari kitab nasab guna mereka jadikan sebagai alat pembelaan bahwa datuk mereka, Ubaidillah, bukanlah tokoh fiktif, sampai sejauh ini tak diketemukan dan tidak membuahkan hasil. Mereka juga harus mengakui kalah dalam perang di jagat internet, khususnya di channel YouTube. Bahkan mereka juga harus hancur lebur menghadapi bom dari laporan majalah Tempo edisi Idul Fitri yang lalu yang kian memojokkan klan Ba'alawi Yaman. Kepanikan klan Ba'alawi juga diperparah lagi dengan munculnya penemuan baru dari ilmu genetika yang mengatakan bahwa sebagian anggota klan Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA ternyata berhaplogrup G, di mana gen ini adalah kode gennya para Yahudi Askenazi. Padahal gennya Sayyid dan Syarif di luar klan Ba'alawi telah terbukti dan terkonfirmasi berhaplogrup J1. Dengan temuan ini, maka secara genetik disimpulkan bahwa klan Ba'alawi itu berarti bangsa Arab saja bukan, apalagi juriatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan peribahasa jauh panggang dari api. Para muhibbin yang masih memiliki logika ilmiah tentulah harus bersiap-siap meninggalkan para habib junjungannya. Keturunan Nabi itu bukan hanya dari klan Ba'alawi yang sudah terbongkar kepalsuannya. Kalian masih bisa mencintai juriah Rasulullah dari kelompok Sayyid dan Syarif yang telah terbukti keaslian nasabnya, dan mereka ini ada banyak di Indonesia meski mereka tak pernah menonjolkan dirinya. Sementara itu, untuk para muhibbin yang taklid buta, harus sama-sama kita doakan semoga hidayah Allah segera singgah di hati sanubari mereka. Semoga narasi singkat ini dapat menambah keyakinan kita bahwa Allah itu pasti akan menunjukkan yang batil itu tetaplah batil, dan yang benar itu pastilah benar. Dukungan kita kepada perjuangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan segenap ulama Nusantara yang mendukung ikhtiar pembongkaran nasab palsu klan Ba'alawi Yaman ini harus senantiasa kita gelorakan dan kita gaungkan agar suaranya bergema di seluruh pelosok negeri.